Halo guys, perkenalkan nama saya Rianto Mataru dengan NPM 2024 222 01046. Balik lagi bersama saya Riko Bapak di monitor laptop saya. Di sini saya akan melakukan uji korelasi yang Bapak berikan kepada kita, yaitu sebagai tugas UAS kita ya. Di sini nama saya Riko Octavian Pangkirigo, NPM 2024 49. Nah, tugas yang Bapak berikan yaitu berupa uji korelasi menggunakan data dari yang soal Bapak berikan. Soalnya sudah dibagikan dalam bentuk Excel ya Bapak. Nah, setelah kita ngecek file Excelnya, soalnya yang kita dapati, soal Excel yang Bapak berikan kepada kita yaitu bentuknya sebagai berikut. Nah, di sini Bapak belum menaruhkan keterangan-keterangan variabelnya ya. Di sini dengan file Excel berjumlah 4 kolom, kita akan melakukan uji korelasi. Nah, karena di sini filenya berisikan 4 kolom, artinya pengujian kita kali ini menggunakan uji korelasi berganda. Karena untuk pengujian korelasi dengan di sini pastinya angka 1, 2, 3, 4 ini sampai 10 seterusnya ini merupakan kolom nomor responden. Nah, yang di sebelahnya kolom nomor responden ini itu udah pasti kolom dari variabel atau keterangan yang akan kita cari atau keterangan yang akan kita uji. Nah, di sini kita mendapati 3 variabel, otomatis kita akan menggunakan uji korelasi berganda. Nah, kita tidak menggunakan uji korelasi range Spearman atau uji korelasi Pearson. Nah, untuk melakukan uji korelasi berganda, maka kita menggunakan variabel bebas sama variabel terikat. Nah, dari soal yang Bapak kirimkan ke kita, maka saya identifikasikan keterangan-keterangannya, variabel-variabelnya menjadi sebagai berikut. Seperti tadi yang saya bilang, di sini udah pasti nomor responden. Keterangan dari variabel nomor responden kita dapati pasti nomor responden, variabel kolom nomor responden. Nah, untuk tadi kolom sebelahnya, kolom kedua yang ini, nah itu udah pasti variabel karena dia berisikan 3 kolom, otomatis dia variabelnya lebih dari 2 dong. Nah, kita tidak bisa menggunakan uji korelasi Pearson sama uji korelasi range Spearman kalau variabelnya lebih dari 2. Nah, maka kita di sini menggunakan uji korelasi berganda. Setelah soal Bapak berikan, di sini saya identifikasikan soal Excel yang Bapak berikan. Di sini saya taruh motivasi untuk X1, disiplin kerja untuk X2, dan di sini ada variabel kinerja untuk Y, variabel Y. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pengujian SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengujian
korelasi berganda dengan SPSS. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita perlu tahu apa itu korelasi berganda. Nah, kita jelaskan sedikit beberapa pengertian atau konsep dasar dari analisis yang akan kita lakukan sendiri, yaitu kita menggunakan uji korelasi berganda. Kenapa kita melakukannya? Karena kita memiliki 3 variabel untuk melakukan uji korelasi seperti yang Bapak berikan, yaitu uji korelasi rank Spearman sama uji korelasi Pearson. Itu hanya berlaku untuk 2 variabel. Nah, karena soal yang Bapak berikan, kita bisa identifikasi sendirilah, itu pasti 3 variabel. Nah, karena dia menggunakan 3 variabel, maka kita melakukan uji korelasi berganda, yang dimana kenapa dia berganda? Karena dia memiliki lebih dari 2 variabel. Artinya dia dijadikan ada variabel terikat sama variabel sendiri, variabel bebas. Nah, untuk uji korelasi berganda sendiri, konsep dasar analisis korelasi berganda yaitu uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan simultan antara 2 atau lebih variabel bebas. Nah, variabel X ini variabel bebas, kedua variabel X ini mau X1, X2 itu variabel bebas terhadap variabel terikat ini Y, variabel Y, yaitu variabel ini kinerja variabel Y yang terikat ini sendiri doang, variabel jomblo. Artinya ini kita pengen tahu seberapa ada hubungannya sih, seberapa pengaruh sih kedua variabel itu terhadap variabel terikat Y ini. Nah, untuk mengetahuinya kita melakukan langkah-langkah berikut. Nah, di sini karena data Bapak sudah berikan, kita copy paste datanya dulu ke SPSS, maka kita harus mencari outputnya di SPSS juga. Maka tahapannya yaitu sebagai berikut. Karena untuk uji korelasi berganda kali ini ada yang beda, karena dari uji korelasi yang saya sebutkan seperti uji korelasi Spearman, rank Spearman sama uji korelasi Pearson itu berbeda. Karena untuk uji korelasi berganda di saat ini itu analisnya itu kita minjem di regresi linear. Kita menggunakan regresi linear karena tidak menggunakan correlate. Nah, tidak biasa kan seperti kayak uji korelasi rank Spearman, mereka menggunakan analyze correlate. Untuk pengujian korelasi Pearson juga sama, menggunakan korelasi, mereka mengklik correlate karena ingin mengkorelasi secara langsung. Nah, tapi untuk uji korelasi berganda kita melakukannya di sini, regresi. Kita klik regresi, habis itu linear. Setelah sudah, kita isi kinerja di kolom dependent. Untuk motivasi X1, X2 kita isi di kolom independent. Setelah itu kita klik statistik juga, jangan lupa. Nah, di sini ini yang paling pengaruh di pengujian kita kali ini, yaitu kita harus mengklik ini yang namanya R-square change. Nah, untuk mengetahui pengaruh kita nih nanti, untuk bisa kita mendapatkan output SPSS berdasarkan korelasi berganda. Nah, setelah kita mengklik R-square change, kita tinggal continue aja. Habis continue kita oke. Nah, di sini kita mendapati output yang output setelah kita masukin data-datanya kita. Nah,
di sini sebenarnya ada aturan mainnya, istilahnya yaitu syarat-syaratnya lah. Untuk uji korelasi berganda, dasar pengambilan keputusannya bagaimana, yaitu jika nilai signifikansi exchange-nya kurang dari 0,05 maka dia berkorelasi. Nah, untuk data yang kita dapati sendiri, dianya yaitu, nah untuk nilai signifikansi CF change datanya kita didapati 0,014. Nah, nilai itu lebih kecil dari 0,05. Maka data yang kita miliki yaitu berkorelasi. Nah, habis itu setelah kita menentukan dasar pengambilan keputusan, kita menentukan juga pedoman derajat hubungannya. Nah, untuk pedoman derajat hubungan kita lihat di mana? Kita lihatnya di nilai R-nya ini. Nilai R sendiri yang kita dapati yaitu 0,839 atau 0,839. Nah, nilai 0,839 ada di sini, di rentang 0,81 sampai dengan 1. Karena nilai kita 0,839 ada di rentang 0,81 sampai dengan 1, maka dia berkorelasi sempurna. So, kesimpulan kali ini yang kita dapati untuk pengujian kita, nah kesimpulannya Kesimpulannya Bapak, data Excel yang Bapak berikan untuk dasar pengambilan keputusan kita dapati nilai signifikansi exchange-nya yaitu 0,014, yang mana dia lebih kecil daripada 0,05. Maka data yang kita miliki teridentifikasi berkorelasi, atau ketiga variabel ini mereka tuh berhubungan lah istilahnya. Untuk pengen tahu sebesar apa sih tingkat korelasinya, dia berada di level korelasi sempurna karena nilai R yang kita dapati sendiri yaitu 0,839 itu berada di rentang 0,81 sampai dengan 1. Maka yang kita dapati masuk ke golongan mereka, yaitu data yang berkorelasi sempurna. Oke. Karena di sini kita sudah dapat kesimpulannya, maka sudah jelas ini adalah titik terakhir. Ini nilai akhir yang kita ingin cari ya. Sudah. Untuk ketiga data yang Bapak lampirkan ini, dia berkorelasi, terus tingkat korelasinya yaitu seberapa besar dia sempurna. Nah, oke. Saya rasa sekian dari tugas atau pengujian uji korelasi berganda yang saya lakukan, atau sekian dari pengerjaan UAS saya. Saya Riko Octavian pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya telah mengerjakan juga UAS. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton juga. Terima kasih Bapak yang telah mau menonton. Mungkin ada salah-salah kata, mungkin ada kesalahpahaman, Bapak bisa sampaikan langsung ke saya, atau mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan Bapak, atau Bapak bisa diskusikan ke saya langsung. Sekian dari pengumpulan tugas UAS saya. Terima kasih, sampai jumpa.